Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Pelayan itu berkata dengan suara marah kepada pria yang mengenakan pakaian mahal. Belum lagi siapa pria dengan pakaian mahal itu, tetapi kekuatan Kaisar Wang Lao bintang 5 di depannya bukanlah sesuatu yang dia mampu, belum lagi Kaisar Alkemis bintang kedua di sebelahnya, jadi dia juga bertanggung jawab. Tidak peduli dengan identitas pria yang menyebabkan masalah. Apakah kamu tidak punya mata? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai tuanku, atau yang lain? Seorang di belakang pria yang mengenakan pakaian mahal berkata tidak menyadari situasinya. Hei, beginilah cara Dan Fang ini memperlakukan tamunya, benar-benar dingin. Xiao Yan juga berkata dengan ringan, dan tidak ada kekurangan dalam kata-katanya. Dewasa tenang, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Pelayan itu juga berkata dengan berkeringat, pria yang tampaknya lemah di usia yang begitu muda ini adalah seorang alkemis yang dapat naik ke bintang kedua dari peringkat kaisar, jadi kekuatan di belakangnya adalah hanya itu bisa digambarkan sebagai horor. Jika Anda membuat marah orang sebesar itu, maka akhir Anda akan sangat menyedihkan. Apakah kalian berdua akan menjadi pribadi atau haruskah kita menyelesaikannya? Kami membuat masalah di alkimia kami, tetapi kami memilih tempat yang salah. Pelayan itu juga mendengus dingin. Tidak baik bagi keduanya untuk memprovokasi siapapun, tetapi dia ingin memprovokasi apoteker tingkat tinggi. Diam untukku. Pria dengan pakaian mahal itu juga melirik dengan kejam ke arah rombongan di belakangnya, lalu mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiao Yan dan berkata, di Single, kita memiliki mata tetapi tidak mengenal gunung, dan kita masih berharap untuk jangan khawatir tentang itu, Tuan, terimalah dengan senyuman. Setelah berbicara, sebuah kartu di tangannya muncul dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Hanya kartu Dou di bintang 4 yang dapat digunakan, dan melihat nomor pada kartu, ada sebanyak 1 juta. Meskipun jumlah 1 juta tidak terlalu besar untuk Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi dapat menggunakan 1 juta sesuka hati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di belakang pria ini cukup kuat. Haha, bukankah 1 juta terlalu sedikit? Dan kamu juga tahu bahwa hal terpenting bagi seorang apoteker adalah uang. Tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara, lelaki tua yang berdagang dengan Xiao Yan juga mengatakannya. Jelas, kekasaran Xingle barusan juga membuatnya marah. Biarkan Xingle berdarah sebagai pelajaran. Bertanggung jawab, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan juga memahami pikiran lelaki tua itu, dan kemudian bekerja sama dengan pertunjukan. Ya, tuanku, ketika pelayan mendengar ini, dia juga ingin menangkap Xingle dan keduanya. Tunggu sebentar, apoteker yang terhormat, ini adalah bahan obat berharga yang disebut batu penghangat jiwa. Memakainya untuk waktu yang lama dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakainya. Saya pikir itu sangat cocok untuk apoteker seperti Anda. Xingle juga berbicara dengan keras, dan kemudian memarahi beberapa kata di dalam hatinya, bajingan. Lagi pula, dalam keadaan ini, lelaki tua dan apoteker tingkat tinggi jelas telah mencapai kesepakatan. Jelas, dia ingin Xingle mengeluarkan banyak darah, kalau tidak dia akan benar-benar menimbulkan masalah hari ini. Oh, kalau begitu lupakan saja, Yang Mulia. Xiao Yan juga melambai dengan santai, dan kemudian kartu Dou di 4 pola dan batu penghangat jiwa juga diterima oleh Xiao Yan. Saat Xiao Yan menerima kartu Dou di 4 pola dan batu jiwa hangat, kelopak mata Xingle juga berkedut hebat, dan dia jelas sangat tertekan. Itu hanya sejumlah kecil, tetapi dia membeli batu penghangat jiwa ini setelah menghabiskan hampir 10 juta yuan. Karena itu masalahnya, aku ingin berterima kasih kepada Alchemist Master. Kita harus pergi terlebih dahulu. Xingle juga berkata, dan kemudian matanya bergerak sedikit, memberi isyarat agar rombongannya mengikuti. Hehehe, pria tua itu benar-benar kejam. Xiao Yan juga berkata, itu hanya pelajaran bagi orang bodoh, itu bisa dianggap sebagai pelajaran bagi mereka. Orang tua itu tertawa, ayo pergi, kembali ke lantai 2 dan aku akan merapikan tanah dan transaksi kita selesai. Orang tua itu juga berkata, bagaimanapun, pil transformasi Void di tangan Xiao Yan sudah ditukar dengan yang lama, jadi inilah mengapa orang tua dari tindakan ini. Ya, Xiao Yan juga menjawab, bagaimanapun, ini adalah Dan Fang. Bahkan Xiao Yan memberikan pil obat kepada lelaki tua itu karena alasannya. Pertama, itu untuk mendapatkan kepercayaan dari lelaki tua itu. Kedua, dia tidak khawatir tentang masalah apapun dengan transaksi ini. Lagi pula,
Karena Danfang bisa ada di sini. Lokasi utama dengan arus orang yang begitu besar juga cukup untuk menunjukkan bahwa energi di balik toko pil ini tidak kecil, dan setiap orang yang menjual bahan obat dan pil di konsinyasi ini pasti pernah melakukannya. Pendaftaran terperinci, jadi Xiao Yan juga lega. Kalau begitu, transaksinya menyenangkan. Jika adik laki-laki itu masih membutuhkan bahan obat di masa depan, datang saja dan temukan aku di toko pil ini. Orang tua itu juga membuat kesepakatan dengan Xiao Yan dan membuat pendaftaran. Apa yang dikatakan orang tua itu sangat benar. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Xiao Yan juga berkata kepada orang tua itu dengan tangan terlipat. Yah, hati-hati di jalan, mungkin mereka akan menembakmu sekarang. Pria tua itu juga berkata sambil tersenyum, jelas dia sudah tua, dan dia bisa dengan jelas melihat beberapa selera yang berbeda di mata Xingle, baru saja. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Pak Tua. Xiao Yan juga menjawab. Xiao Yan secara alami menemukan gerakan kecil di hati Xingle barusan, tetapi Xiao Yan tidak mengambil kekuatan dari Dou di bintang 4 saja di awal panggung. Bagaimanapun, orang dengan harga ini, Xiao Yan dapat menanganinya dengan satu tangan. Turun dan periksa alkemis bernama Yan Xiao ini dengan bintang peringkat kaisar kedua itu membuatku banyak berdarah. Aku akan membuatmu membayarnya kembali. Rombongan, Tuan, apoteker bintang 2 peringkat kaisar ini tidak mudah dipusingkan. Sebelum keluar dari keluarga, dijelaskan bahwa apoteker adalah orang yang paling sulit untuk dipusingkan. Jika seseorang ceroboh, rombongan juga sangat khawatir. Jelas pria besar dalam keluarga sebelum keluar dia telah berulang kali menekankan untuk tidak memprovokasi apoteker. Jangan khawatir, jika tidak ada kecelakaan, aku akan mengirimnya ke neraka. Xingle juga berkata dengan ekspresi muram, jelas rasa malu barusan membuat Xingle sangat tidak senang. Adapun kasus di rumah, kamu tahu bagaimana melakukannya. Xingle juga tidak lupa menginstruksikan rombongannya untuk mencegahnya merusak perbuatan baiknya sendiri. Yah, aku tahu. Setelah berbicara, dia menghilang seperti hantu. Bajingan, aku akan membiarkanmu bermain. Aku akan mengambil bunga sanyan dan batu penghangat jiwa tanpa cedera. Xingle juga berkata dengan kejam, menatap Danfang, dan menghilang setelah berbicara. Jalan dengan lalu lintas yang padat. Ketika Xiao Yan keluar dari Danfang, dia melihat bahwa itu sudah larut, dan dia bangkit dan berjalan menuju kediamannya. Pada saat yang sama, dia juga cukup tertarik dengan batu jiwa hangat yang baru saja dia dapatkan. Di dalam cincin, ada juga kekuatan yang sangat lembut memelihara alam jiwa Xiao Yan. Yueru, ada apa? Xiao Yan berjalan ke pintunya dan menemukan sosok yang dia pikir dia kenal. Dia masuk dan melihat bahwa itu adalah Yueru. Dia segera membuka pintunya dan mempersilahkan Yueru masuk. Yah, tidak ada yang salah, hanya saja seseorang hilang sebelumnya. Dan kemudian aku takut padamu. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yueru merasa lega. Tidak, tapi kamu harus berhati-hati. Xiao Yan juga berbicara untuk menghibur. Jelas Xiao Yan mengerti pikiran Yueru, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang kejam, dan dia masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia pecahkan. Analisis akhir, Xiao Yan hanya merawat Yueru sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke benua Dodi untuk membantunya. Apa yang terjadi padamu kemarin? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas tidak yakin apakah dia harus bertanya. Kemarin, tidak ada yang terjadi, yaitu, ada beberapa kelainan dalam kekuatan jiwa. Kakak senior Mo Chen membawa saya ke penanggung jawab, dan sekarang sudah teratasi. Xiao Yan juga memperhatikan tindakan Yueru dan berkata, Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Sepertinya ada sesuatu yang lain di sini. Aku tidur tidak nyenyak tadi malam, dan tanda di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yueru dia juga menatap Xiao Yan dengan curiga, dengan nada bantuan dari Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga menatap Yueru dengan hati-hati. Memang, ada beberapa lingkaran hitam tebal di sudut mata Yueru. Jelas karena dia tidak beristirahat dengan baik. Bisakah kamu melihatnya untukku? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian bertanya dengan wajah memerah. Itu tidak bagus, rune ini adalah warisanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia melihat ini, tetapi sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, rune misterius di dahi Yueru juga berada di bawah kendali Yueru. Memancarkan cahaya redup dalam,
Melihat rune misterius ini, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus mengaktifkan perlindungan Doki-nya sendiri dan menatap dahi Yueru, siap untuk menyelidiki. Bagaimanapun, warisan rune misterius ini berasal dari peri bulan cerah. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuatnya itu, tetapi jika Anda dapat menyebut diri Anda seorang abadi, maka kekuatan Anda tidak diragukan lagi adalah pertempuran abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Douxian menjadi biasa, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Kekuatan putih di dahi Yueru juga perlahan terpancar, Xiao Yan mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari jejak kekuatan ini, yang sepertinya disegel di dalam tubuh Yueru. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, dan aku memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan bantuan Crescent Moon Cui Guo, aku hanya bisa menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya. Yueru juga memperhatikan Xiao Yan. Perubahan ekspresi, kata lembut. Level apa yang ingin kamu capai? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya kamu harus mencapai Kaisar Do Bintang 5. Yueru juga berkata dengan agak lemah. Lagi pula, promosi setiap bintang Kaisar Do ini sangat sulit. Jangan khawatir, saya percaya bahwa pencapaian masa depan Anda pasti akan lebih dari bintang 5 Dodi. Xiao Yan juga menghibur. Yah, hanya saja tempat untuk pergi ketika kamu menerima warisan itu benar-benar. Maukah kamu menemaniku ketika kekuatanku mencapai bintang 5 Dodi? Yueru juga berkata dengan lembut, dengan kekuatan dan harapan yang langka dalam suaranya. Temani kamu kapan saja. Xiao Yan juga menatap Yueru dan tidak tahan untuk menolak, tetapi dia tidak tahu bahwa di masa depan yang jauh, Xiao Yan akan menyesali keputusan saat ini. Tarik kailnya, gantung dirimu, itu tidak akan berubah. Selama 100 tahun, Yueru juga mendapatkan kembali senyumnya, menarik jari-jari Xiao Yan dan menyentuhnya bersama-sama. Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus melakukan hal-hal kecil ini. Setelah itu, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Yueru, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia harus melakukannya, dan kemudian menjelaskan beberapa patah kata kepada Yueru. Saya tidak melihat ada yang salah, tapi saya lebih baik berhati-hati hari ini. Ini adalah beberapa pil obat untuk menenangkan saraf. Anda harus bisa tidur nyenyak setelah meminumnya malam ini. Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil obat, dan berkata kepada Yueru. Tidak, barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yueru juga menghindar, seperti anak kecil, menyebabkan Xiao Yan tertawa dan berkata, ambillah, kau dan aku, dua. Mengapa orang harus begitu sopan? Oke, tapi anggap saja itu sebagai hutangku padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Yueru juga mengambil pil obat dari tangan Xiao Yan, dan kemudian bersumpah pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan buru-buru setuju di mana dia membutuhkan Yueru untuk membalasnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiao Yan melihat Yueru menguap dan mengantar Yueru ke kediamannya sebelum kembali ke tempatnya dengan percaya diri. Setelah hati-hati memeriksa sekeliling, dia meletakkan penghalang jiwa. Xiao Yan merasa lega setelah melakukan semua ini. Kemudian dia mengeluarkan Lingxian dan Sanyan Hua berbentuk tanah liat ungu. Batu penghangat jiwa dan satu dengan 1.004 pola kartu Doudi dari koin emas. Lingxian berbentuk tanah liat ini juga mudah ditangani. Hanya perlu dipanggang dengan api saat menggunakannya, dan Xiao Yan membeli bunga 3 api dengan mentalitas yang sangat mudah. Tanahnya berbeda, tetapi itu bukan semacam takdir untuk bertemu Sanyan Hua, jadi saya membelinya lebih awal. Kartu Doudi 4 pola, Xiao Yan, juga dimasukkan ke dalam cincin Kaisar Yan bersama dengan Lingxian dan Sanyan Hua tanpa melihatnya. Kemudian saya dengan hati-hati melihat bagian kecil waktu di depan saya ini. Batu pemanas jiwa seukuran telapak tangan Xiao Yan, dan bentuknya juga tidak beraturan, tetapi permukaannya memiliki lapisan kilau kristal, yang sangat indah. Xiao Yan juga perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di batu pemanas jiwa, tetapi menemukan bahwa ada seberkas cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu pemanas jiwa, dan kemudian Xiao Yan merasa bahwa itu awalnya karena ujian, kekuatan jiwa di alam jiwa yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang kecepatannya juga cukup lambat. Dengan penemuan yang mencengangkan ini, Xiao Yan juga cukup gembira. Benar saja, benua Doudi layak menjadi pesawat tingkat tinggi, dan ada banyak hal aneh. Di mana di dunia ini bisa ada hal yang begitu baik,
batu penghangat jiwa ini bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu saat ini, batu di tanganmu pasti akan menjadi batu buangan dalam waktu 5 kali. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar itu, Xiao Yan juga frustrasi. Batu penghangat jiwa ini dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Ini menyimpan kekuatan jiwa. Orang lain dapat menyerap kekuatan jiwa di dalamnya saat beroperasi. Namun, jika diserap, itu akan menjadi batu buangan. The Golden Raja Naga juga mengeluarkan suara. Ya, mendengar itu, Xiao Yan juga menyingkirkan batu penghangat jiwa dan bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, akan ada pemberitahuan untuk bakat tingkat 5 dan kompetisi seleksi besok. Sama seperti Xiao Yan hendak berbaring, awan gas hitam muncul di udara dari ruangan yang terang benderang, yang cukup menakutkan. Kemudian energi hitam menyerang Xiao Yan seolah mencari target. Xiao Yanzi, hati-hati dengan ki hitam itu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur raksasa di hati Xiao Yan. Bang! Setelah udara hitam menyentuh Xiao Yan, terdengar seperti balon yang tertusuk. Xiao Yan menghilang ke dalam kamarnya, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi tempat yang penuh kegelapan.